Mari kita berdoa. Sebagaimana pujian kami ya Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Karena kami tahu firman-Mu itu adalah firman yang hidup. Firman yang berkuasa untuk mengubah kehidupan kami. Firman yang menuntun kami kepada kehidupan yang kekal. Maka saat ini kami berdoa memohon pertolongan Allah Roh Kudus yang sudah mengilhamkan firman-Mu, kiranya berkenan menerangi hati kami, memberikan kami hikmat dan pengertian, memberikan kami damai sejahtera dan sukacita, sehingga kami dapat mendengar firman-Mu dengan baik, kami dapat memahami, dan kami dapat mengalami firman-Mu. Kami semua jemaat-Mu sedia mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk, Bapak Ibu. Selamat hari Minggu, Shalom. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Hari ini kita bisa berjumpa dalam ibadah Minggu kali ini. Ya, ini menjadi satu catatan yang bersejarah juga bagi saya, karena hari ini saya bisa diberikan kesempatan lagi untuk berdiri di sini setelah 13 tahun lamanya. Saya ingat Oktober ya, pada tahun 2010 kami meninggalkan tempat ini, tapi meninggalkan tentu dengan damai, dengan baik-baik, karena ada tugas yang lain yang dipercayakan kepada kami. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya berharap kita masih saling mengenal ya. Tapi kalau ada yang belum kenal, ya nanti kita bisa berkenalan. Ya, hari ini kita akan membaca firman Tuhan. Saya pilih dari Kolose pasal 2. Kolose pasal 2 ayat 6 dan 7. 2 ayat saja. Kolose pasal 2 ayat 6 dan 7. Ya, mari kita baca bersama-sama firman Tuhan ini. Kolose 2 ayat 6 dan 7, 1, 2, 3. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Demikian firman Tuhan. Tema kita menjadi jemaat yang berakar, bertumbuh, dan berbuah. Itu temanya. Nah, Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, bahwa menjadi seorang Kristen tentu tidak dilihat hanya dari KTP-nya. Karena banyak orang memiliki KTP dan tercatat sebagai Kristen, tapi kemudian ternyata di dalam kehidupan sehari-hari tidak mencerminkan kehidupan sebagai anak-anak Tuhan. Menjadi seorang Kristen tidak hanya sekedar yang penting terdaftar di dalam salah satu jemaat atau satu gereja tertentu. Juga menjadi seorang Kristen bukan hanya karena terlihat rohani ya, karena itu bisa saja dilakukan oleh banyak orang. Ada orang yang bicaranya bisa kata-kata rohani, sudah ada passwordnya ya. Misalnya passwordnya itu ada ya haleluya, shalom, ya puji Tuhan, ya amin, dan seterusnya ya. Ya, orang bisa memakai kata-kata itu ketika bertemu, shalom gitu ya. Jumpa dengan seseorang, shalom, ya puji Tuhan, wah, semua ya. Tapi kata-kata rohani itu tidak otomatis membuat seseorang bahwa dia sudah menjadi Kristen yang sejati. Maka firman Tuhan hari ini dalam Kolose 2 ayat 6 sampai 7, sebenarnya di sini Rasul Paulus yang menulis surat ini kepada jemaat di Kolose ingin memberikan penegasan bahwa seorang pengikut Kristus yang sejati
hendaklah memiliki ciri-ciri sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat ini. Seperti apa ciri-ciri Kristen yang sejati itu? Ternyata kan tidak hanya dilambangkan dengan kata-kata rohani atau dengan aksesoris rohani, tetapi di sini kita melihat ada 3 hal ciri-ciri Kristen yang sejati. Pertama, berakar di dalam Kristus. Ini ciri yang pertama, berakar di dalam Kristus. Di dalam ayat yang ke-6 disebutkan, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Sampai di situ dulu. Jadi langkah pertama Bapak Ibu, bagaimana menjadi seorang Kristen sejati, artinya menjadi seorang pengikut Kristus yang sejati. Kristen artinya pengikut Kristus. Bagaimana menjadi pengikut Kristus yang sejati? Pertama-tama haruslah dikatakan di sini sungguh-sungguh percaya dan menerima Yesus secara pribadi di dalam hatinya. Siapakah Yesus itu? Maka di sini dikatakan di dalam ayat yang ke-6, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Bahwa kita mengenal Yesus bukan hanya sebagai guru, dia juga disebut guru agung. Bukan hanya sebagai gembala, tetapi di sini dikatakan bahwa Yesus itu adalah Kristus, yang dalam bahasa Ibrani, bahasa Perjanjian Lama disebut Mesias. Bahwa Yesus itu yang dilahirkan oleh Maria, dia adalah Kristus, dia adalah Mesias yang sudah dinubuatkan, yang sudah dijanjikan sejak zaman Perjanjian Lama. Jadi kalau bicara tentang Yesus yang adalah Kristus, dia adalah Mesias, berarti kita mengakui dia sebagai imam, kemudian sebagai nabi, sekaligus sebagai raja. Karena jabatan-jabatan yang diurapi, Mesias itu artinya yang diurapi, sama dengan Kristus. Hanya bahasanya Mesias Perjanjian Lama, Kristus Perjanjian Baru. Artinya sama saja. Mesias artinya yang diurapi, Kristus artinya yang diurapi. Jabatan-jabatan yang diurapi itu berkaitan dengan jabatan rohani, sebagai nabi, sebagai imam, dan sebagai raja. Tetapi di dalam Perjanjian Lama, tugas sebagai imam, sebagai raja, kemudian sebagai nabi, ternyata ada batasnya. Ada batasnya. Bahwa menjadi imam ada batasnya, menjadi raja ada batasnya, menjadi nabi ada batasnya. Tetapi kemudian waktu dikatakan Yesus sebagai Kristus, sebagai Mesias, bahwa semua jabatan itu ada di dalam pribadi Yesus Kristus, maka kita mengakui Yesus itu adalah imam besar, dia adalah nabi besar, dia adalah raja besar, raja di atas segala raja. Amin. Ini penting. Jadi waktu kita berkata saya ini pengikut Yesus, maka kita mengakui dia adalah yang diurapi. Tapi tidak hanya Yesus sebagai Kristus, tapi dikatakan di sini bahwa kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Nah ini penting, bahwa kita mengakui dia sebagai Tuhan. Tuhan itu artinya apa? Tuhan itu disebut dengan istilah Kyrios atau Kurios. Maka ketika kita mengakui Yesus itu adalah Tuhan, berarti kita mengakui dia sebagai pencipta segala sesuatu, tapi dia juga menjadi penguasa dan pemilik segala sesuatu. Jadi waktu kita berkata saya ini adalah pengikut Yesus, maka kita mengakui bahwa kita adalah miliknya. Kita berada di dalam kekuasaannya. Dia berdaulat atas seluruh kehidupan kita. Dan ini adalah doktrin pengajaran yang sangat penting, karena akhir-akhir ini ada macam-macam pengajaran, khususnya tentang Yesus itu siapa. Bahwa banyak pengajar yang tidak mengakui ketuhanan Yesus. Dan itu marak ya kalau Bapak Ibu mengikuti media sosial seperti YouTube. Tetapi bagian firman Tuhan ini mau menegaskan kepada kita sekalian bahwa Yesus yang kita sembah, dia adalah Kristus, dia adalah Tuhan yang berkuasa di dalam hidup kita dan juga memberikan kehidupan yang kekal. Amin. Nah, ini penting. Jadi dikatakan seseorang bisa berakar di dalam Kristus adalah ketika dia sudah sungguh-sungguh mengimani atau percaya
dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Sekali lagi, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya, bukan salah satunya, bukan salah satu Juru Selamat, tapi Dia adalah satu-satunya Juru Selamat. Tidak ada yang lain. Inilah keyakinan iman kita. Ini keyakinan iman saya. Dan ini juga yang saya khotbahkan, yang saya ajarkan, baik kepada jemaat maupun kepada mahasiswa yang saya ajar. Jadi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, ini adalah bagian yang pertama yang dikatakan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Artinya hendaklah kamu sungguh-sungguh beriman kepada Kristus. Istilah berakar ini dihubungkan dengan pertanian, ya, berkaitan dengan tumbuhan, bahwa sebuah pohon itu bisa bertumbuh kalau dia punya akar. Kalau tidak punya akar, maka tidak mungkin bisa bertumbuh, pasti akan mengalami kematian. Dan istilah berakar di sini, pola kata kerjanya menunjukkan bahwa berakar sekali untuk selamanya. Artinya apa? Ketika kita sudah sungguh-sungguh di dalam Kristus, maka keselamatan kita tetap di dalam Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Ini penting sekali, sehingga kita tidak ada keraguan bahwa keselamatan kita bisa hilang di tengah jalan. Tidak seperti itu. Tapi keselamatan kita dijamin. Istilah berakar berarti sekali sampai selamanya. Ketika kita sudah percaya dan menerima Kristus, maka kehidupan kita sudah diubahkan secara rohani. Kita mengalami kelahiran baru, kelahiran kembali yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Dan tentu pekerjaan Roh Kudus itu bersifat kekal. Waktu seseorang percaya dan menerima Kristus, maka Roh Kudus tinggal di dalam hatinya. Maka dikatakan hati kita, hidup kita adalah bait Roh Kudus. Roh Kudus yang mendiami hati kita. Dia juga yang terus memimpin kehidupan kita, sehingga kehidupan kita semakin berakar di dalam Dia. Di dalam siapa? Di dalam Kristus. Saudara, kita lihat di dalam bagian ini jelas dikatakan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Akar adalah bagian yang tertancap sampai ke dalam, sampai ke bawah. Semakin dalam akarnya, maka itu akan semakin menolong pertumbuhan, semakin mengokohkan sebuah pohon. Jadi akar itu adalah penentu kehidupan. Kalau tidak ada akar, maka tidak ada kehidupan yang sesungguhnya. Akar itu yang menyerap sari makanan, sehingga itu akan membawa pertumbuhan yang sehat. Dan kita lihat di sini bahwa langkah berikutnya agar kita semakin kuat, semakin berakar di dalam Kristus, setelah kita menerima Dia, tetapi yang kedua, kita perlu memiliki hubungan yang intim dengan Dia. Ini bicara tentang aspek relationship atau relasi, hubungan pribadi dengan Tuhan, persekutuan pribadi kita dengan Tuhan tiap-tiap hari. Maka kita membutuhkan yang namanya saat teduh. Kalau kita familiar saat teduh atau waktu teduh, artinya bahwa setiap hari kita harus membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Bukan tunggu ada masalah baru kita datang kepada Tuhan, tetapi dalam segala situasi, dalam suka maupun duka, dalam sehat ataupun sakit, dalam segala situasi kita berjanji untuk senantiasa bersekutu dengan Tuhan. Tidak ubahnya seperti janji pernikahan, ya. Waktu Bapak Ibu kita waktu menikah ada janji itu, bahwa dalam segala situasi apapun, dalam suka maupun duka, dalam sehat ataupun sakit, dalam kekurangan, dalam kelimpahan, maka kita tetap dikatakan memiliki satu kesatuan, persekutuan antara suami dan istri, sebuah pasangan. Demikian juga kita dengan Kristus. Ketika kita sudah menjadi milik Kristus, maka hubungan kita dengan Kristus itu juga tidak pernah bisa terpisahkan. Kita akan semakin berakar di dalam Dia ketika kita membangun hubungan pribadi dengan Tuhan tiap-tiap hari. Maka dibutuhkan saat teduh. Saat teduh itu apa? Saat teduh adalah waktu secara khusus bersama dengan Tuhan,
di dalam doa dan firman yang memang kita khususkan tiap-tiap hari. Bisa pagi hari setelah bangun, ada juga yang tengah malam, ada juga yang sore-sore, tergantung Bapak Ibu. Karena kita tidak dibatasi lagi waktunya ya. Kapan datang kepada Tuhan, tidak harus ada 5 waktu atau 3 waktu, tapi kapan waktu kita bisa mengkhususkan diri. Tapi jangan juga karena kita berkata, semua waktu kan waktunya Tuhan, lalu kita akhirnya tidak berdoa. Tidak juga. Tapi kita bersaat teduh, artinya ada waktu yang kita ambil. Waktu yang kita khususkan untuk berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Itu yang disebut dengan waktu teduh atau saat teduh. Di dalamnya ada doa dan firman. Jadi Bapak Ibu, waktu teduh itu merupakan disiplin rohani yang paling radikal. Artinya apa? Disiplin rohani yang paling mengakar. Radikal itu berarti mengakar. Yang paling penting dalam hidup kita. Kalau kita tidak memiliki waktu teduh, artinya tidak hidup dalam doa dan firman, berarti kita akan mengalami yang namanya kekosongan rohani. Karena rohani kita hanya bisa diisi dengan sesuatu yang bersifat kekal. Itulah firman Tuhan. Jadi ada satu kisah, ya, kisah ini judulnya pukulan satu jurus, gitu ya. Kalau dalam dunia bela diri, ketika orang belajar kungfu atau karate, biasanya ada banyak jurusnya ya, ada banyak tingkatannya, ada level-levelnya. Tapi satu ketika ada salah satu murid dari si pelatih ini, ketika diajari jurus-jurus yang lain, dia nggak bisa. Dia hanya bisa satu jurus saja. Sudah diajar yang lain, tetap nggak bisa. Sehingga banyak orang mencemoohkan dia. Aduh, ini murid yang bodoh ya, gitu. Teman-temannya mencibir. Ya, ini kok murid nggak bisa diajar. Kok hanya satu jurus saja. Tapi gurunya dengan sabar berkata, nggak apa-apa. Kamu hanya tahu satu jurus, yang penting kamu tekuni jurus itu. Kemudian di satu kesempatan dalam perjalanan dia diserang oleh musuh-musuh. Ada 4 orang yang menyerang dia. Kemudian apa yang terjadi? Waktu dia diserang, ternyata dia bisa mengalahkan musuh-musuh itu hanya dengan pukulan satu jurus. Akhirnya semua lawannya tumbang. Dia mengalami kemenangan. Waktu ditanya, bagaimana kamu mengalahkan orang-orang itu? Dia berkata, saya hanya fokus kepada pukulan satu jurus. Dan waktu satu pukulan itu kena, mereka langsung jatuh. Mereka langsung tidak bisa melawan lagi. Nah, apa artinya Bapak Ibu? Saat teduh atau waktu teduh diibaratkan seperti pukulan satu jurus. Mungkin kita tidak menguasai ilmu yang lain, tapi kita punya yang namanya doa dan firman, hubungan dengan Tuhan. Itulah yang menjadi senjata rohani yang paling utama dalam hidup kita. Mungkin kita tidak pintar berteologi, mungkin kita tidak pintar banyak pengetahuan, tapi ketika kita memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan, ada doa, ada firman, maka dikatakan itulah perlengkapan senjata rohani yang paling ampuh. Firman Tuhan itulah yang memberikan kita kemenangan iman. Sehingga kalau kita memiliki saat teduh, maka sepanjang hari ini kita melakukan tugas kita. Sepanjang hari kita melakukan segala aktivitas. Ada banyak tantangan, pasti ada. Ada banyak persoalan, ada. Ada banyak gangguan, ada. Yang bisa membuat kita lemah. Tapi ketika kita memiliki pukulan satu jurus, saat teduh pada pagi hari, maka kita akan diberikan kemampuan untuk melewati sepanjang hari, dan kita akan mengalami kemenangan iman. Amin. Ini penting sekali. Jadi dikatakan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Pertama, berakar di dalam Dia berarti kita sungguh-sungguh mau percaya dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Tapi yang kedua, berakar di dalam Dia berarti kita memiliki hubungan yang baik, persekutuan yang intim dengan Tuhan, dengan memiliki saat teduh, ada doa dan firman yang kita senantiasa dengarkan tiap-tiap hari. Yang kedua, bertumbuh di dalam Kristus. Bertumbuh di dalam Kristus dikatakan di dalam ayat yang ke-7. Setelah hendaklah kamu berakar di dalam Dia, lalu dikatakan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pertumbuhan adalah proses yang tidak bisa dipisahkan dengan akar. Sebuah pohon bertumbuh, sekali lagi, kalau akarnya juga bertumbuh. Jadi ada pertumbuhan ke dalam melalui akar.
tapi kemudian ada pertumbuhan ke atas yang ditunjukkan dengan adanya batang, ada tunas, ada ranting, kemudian ada daun dan lain sebagainya, sampai akhirnya nanti akan menghasilkan buah. Jadi dikatakan di sini, hendaklah kamu dibangun di atas dia. Kata dibangun ini Bapak Ibu dihubungkan dengan istilah arsitektur. Kalau tadi kata berakar dihubungkan dengan agrikultur, dihubungkan dengan pertanian, tapi ini dihubungkan dengan konstruksi, dengan bangunan. Artinya apa? Bahwa seseorang bisa semakin dibangun ke atas, semakin bertumbuh ke atas kalau fondasinya itu kuat, kalau akarnya kuat. Inilah yang diberikan di sini sebagai gambaran bagaimana kita menjadi Kristen yang sejati, bagaimana kita bertambah teguh, bagaimana kita bertumbuh di dalam iman. Maka seseorang bisa bertumbuh di dalam iman, lagi-lagi dikatakan ketika dia sungguh-sungguh mau belajar firman Tuhan, tetapi juga melakukan firman Tuhan. Di dalam ayat yang ke-7 dikatakan, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Jadi kata diajar ini diambil dari istilah pendidikan, bahwa kita tidak mungkin bisa bertumbuh menjadi seorang murid Kristus kalau kita tidak mau belajar. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita memang bagus ada mendengarkan firman Tuhan, ada renungan tiap-tiap hari, ada khotbah tiap-tiap minggu, tapi selain itu kita diminta untuk juga mau belajar firman Tuhan. Belajar. Karena dengan belajar firman Tuhan, maka itu akan menambah iman kita, meneguhkan iman kita, tapi juga sekaligus pengetahuan kita akan firman. Itulah yang membawa kita kepada pertumbuhan. Tapi tidak hanya belajar firman, tapi juga harus melakukan firman Tuhan. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 58 dikatakan begini, karena itu saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Jadi dikatakan di sini, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Artinya kita diminta untuk terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Seseorang bisa bertumbuh ketika dia aktif di dalam pekerjaan Tuhan. Kalau akar memang sesuatu yang tidak terlihat, tetapi yang namanya pertumbuhan itu sesuatu yang terlihat. Bagaimana orang tahu kalau Bapak Ibu bertumbuh? Bagaimana orang tahu kalau kita ini bertumbuh? Maka kita akan kelihatan pertumbuhannya ketika kita juga aktif, ketika kita terlibat di dalam pekerjaan Tuhan. Karena dengan keterlibatan kita dalam pekerjaan Tuhan, maka di sana terlihat bahwa kita memang mengalami adanya pertumbuhan. Jadi sekali lagi ibarat pohon, maka pertumbuhan itu ditunjukkan dengan adanya tunas-tunas yang baru. Dengan semakin tingginya pohon, semakin bertambah dahannya, rantingnya, kemudian daunnya, yang pada akhirnya itu akan diharapkan menghasilkan buah. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, di dalam Alkitab digambarkan bahwa kehidupan orang percaya itu seperti pohon korma. Itu gambaran yang diberikan terhadap orang percaya. Pohon korma, ada banyak pohon yang lain ya, tapi kenapa digambarkan seperti pohon korma? Karena pohon korma ini memiliki keunikan tersendiri. Pohon korma itu biasanya hidup di padang gurun atau di padang pasir yang tandus. Bapak Ibu yang pernah ke daerah Israel, ya mungkin ada yang sudah pernah, akan melihat di sana bahwa pohon korma itu memiliki ciri khusus. Sekalipun di padang pasir atau di gurun yang tandus, tapi dia bisa bertumbuh tinggi ke atas. Pohon korma tinggi ya. Tetapi rahasia pertumbuhannya itu ternyata karena akarnya yang kuat ke dalam. Jadi ketika dia masih menjadi biji yang kecil, kemudian biji itu ditimpa dengan sebuah batu. Kenapa ya? Ternyata ada tujuannya. Ketika dia ditimpa,
supaya pertumbuhannya ke bawah dulu. Akarnya semakin kuat, dan ciri korma itu, dia akan terus mencari sampai ada sumber air. Sumber air ditemukan oleh akar yang kuat itu. Setelah dia makin kuat, kemudian dia bertumbuh ke atas. Dengan sendirinya dia bisa menggulingkan batu itu. Luar biasa ya. Dengan sendirinya dia bisa menggulingkan batu itu dan terus bertumbuh ke atas, makin kuat. Itulah gambaran kehidupan Kristen, bahwa kalau akarnya kuat, maka sekalipun ada banyak hambatan, ada banyak tantangan, ada banyak kesulitan, ada kehidupan mungkin seperti di padang gurun, seperti yang begitu panas. Sekarang juga panas ya. Kita belum sampai ke padang gurun, tapi kita sudah kepanasan ini. Ya, kita panas kipas-kipas, tapi bertahanlah sedikit lagi. Itu juga tandanya bahwa Bapak Ibu mau bertumbuh. Sekalipun ada kesulitan, ada tantangan, tapi karena akarnya kuat, maka tetap akan mengalami pertumbuhan. Seperti pohon korma tadi. Jadi pohon korma terus makin tinggi, bertumbuh sekalipun di padang gurun, karena memang akarnya kuat. Inilah gambaran kehidupan kita sebagai orang Kristen, bahwa dunia ini, Yesus berkata, bukanlah tempat kita yang kekal. Dunia di mana kita berada dipenuhi dengan banyak sekali yang namanya dosa, banyak kedengkian, banyak kebencian, banyak musuh, termasuk si iblis, si jahat. Tetapi dikatakan bahwa sebuah pohon yang bertumbuh dengan baik, oleh karena akarnya yang menancap ke dalam kuat, maka sekalipun ada banyak badai, maka pohon itu tidak akan tumbang, pohon itu tidak akan jatuh, tapi dia akan mampu berdiri kokoh, berdiri teguh, karena dia memang dibangun di atas ataupun di dalam Kristus. Itulah gereja. Dan yang terakhir Bapak Ibu, kita lihat di sini bagian yang terakhir, berbuah di dalam Kristus. Kalimat yang terakhir dikatakan, hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ini penting. Istilah melimpah di sini itu diambil dari kata seperti sungai yang melimpah airnya. Melimpah dengan syukur. Artinya bahwa kehidupan yang melimpah dengan syukur itu merupakan tanda kedewasaan, tanda kematangan rohani seseorang. Maka dia melimpah dengan syukur. Wah, istilah melimpah berarti sudah berlimpah ruah, seperti sungai tadi yang sudah meluap sampai ke sisinya, sehingga bisa mengairi sampai ke sebelah sana, ke sebelah sini, karena airnya sudah tumpah. Itu gambaran yang dibuat di dalam bagian ini. Hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Artinya bahwa yang keluar dari hati kita, dari hidup kita adalah satu pujian, syukur kepada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan yang sudah memelihara, karena Tuhan yang sudah memberikan kepastian keselamatan, karena Tuhan yang sudah terus menjaga, yang sudah memelihara kehidupan kita. Jadi melimpah dengan syukur bisa disebut ini adalah tanda kedewasaan. Melimpah dengan syukur juga merupakan buah yang Tuhan harapkan dari hidup kita. Ada dua buah secara umum yang bisa kita tahu ya. Pertama disebut sebagai buah pertobatan atau buah karakter. Karakter yang sudah diperbaharui di dalam Kristus. Ketika seseorang sudah di dalam Kristus, maka dia dipimpin oleh Roh Kudus, maka yang keluar dari hidupnya adalah buah Roh Kudus. Kita hafal itu kan dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-22 dan juga ayat yang ke-23. Ada buah Roh Kudus yang disebutkan di sana. Ada yang hafal? Kasih, sukacita, damai sejahtera, apalagi kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ya, nilainya 100 ya. Nanti ambil hadiahnya di belakang. Ya. Artinya bahwa kita merindukan buah itu. Tuhan juga merindukan buah Roh Kudus yang keluar dari hati kita. Tapi itu bukan dibuat-buat. Buah Roh Kudus itu adalah pemberian.
Ketika kita sudah sungguh-sungguh berakar di dalam Kristus, kita bertumbuh di dalam Kristus, maka buah itu keluar dari hidup kita. Bukan buat apa yang kita buat sendiri, bukan buah karbitan, bukan buah yang apa ya, yang kita ciptakan, kemudian yang akhirnya muncul ya kepura-puraan. Tidak, pura-pura mengasihi, kan tidak begitu. Kehidupan Kristen yang sejati tidak di dalam kepura-puraan, tapi ini buah yang ori, buah yang asli, yang memang keluar ketika Roh Kudus memimpin hidup kita. Maka mengasihi karena kita memang sudah dikasihi oleh Kristus. Kita memiliki damai sejahtera karena memang kita hidup dalam kebenaran. Firman Tuhan berkata, di mana ada kebenaran akan timbul damai sejahtera. Kita akan memiliki sukacita karena memang ketika Kristus tinggal di dalam kita, maka ada sukacita secara rohani, dan seterusnya, dan seterusnya. Termasuk kita memiliki kesetiaan, karena Tuhan sudah lebih dahulu setia kepada kita. Ini yang Tuhan cari dari jemaatnya, dari kita sekalian. Tuhan sedang mencari buah, dan yang pertama-tama tentu adalah buah karakter yang sudah diperbaharui, yang semakin hari semakin menyerupai Kristus. Kadangkala kita perlu mengevaluasi diri kita. Apakah kita sudah betul-betul memiliki karakter seperti Kristus? Ataukah kita sebenarnya masih di dalam kepura-puraan? Tapi Kristen yang sejati, sekali lagi, tidak ada kepura-puraan. Kita bisa belajar. Ada banyak contoh di dalam Alkitab dikatakan bahwa tanpa mengecilkan manusia. Tapi kita juga diminta belajar ya. Belajarlah dari semut gitu ya. Bagaimana keteraturan. Belajarlah dari apa lagi? Dari selain semut, dari belalang dan seterusnya ya. Belajar. Artinya kita melihat bahwa segala sesuatu Tuhan bisa pakai sebenarnya untuk meningkatkan iman kita. Ya, saya pernah menonton sebuah film, mungkin Bapak Ibu juga ya, film yang sudah cukup lama, Hachiko. Tahu ya cerita itu ya, Hachiko. Ini di Jepang. Hachiko ini bukan nama orang ya, tapi nama seekor anjing. Anjing yang setia. Dia memiliki tuan seorang profesor. Siapa lagi? Profesor, namanya Profesor Ueno kalau tidak salah, orang Jepang. Tuannya ini seorang pengajar di universitas di Tokyo. Setiap hari dia harus mengajar dan harus naik kereta ya, kereta api. Ya, harus kereta api ya. Kalau di kereta di tempat kami lain lagi soalnya. Kalau di Sumatera sebut kereta itu lain, motor gitu ya. Maka harus lengkap kereta api. Jadi dia naik kereta api setiap hari. Tapi anjing ini selalu setia untuk menunggu dia sampai dia pulang mengajar, pulang dari kantor. Tunggu terus, dia tunggu selama 5 tahun anjing ini menunggu. Tapi satu ketika ternyata kok tuannya tidak datang-datang. Sang profesor ini ternyata mengalami stroke dan meninggal. Apa yang terjadi selanjutnya? Ternyata anjing ini terus menunggu tuannya. Selalu ditunggu, nggak datang-datang. Satu kali ada orang yang mengambil anjing ini, mengadopsi, membawa ke kota yang lain, yang lebih jauh dari Tokyo itu. Ada sekitar 40-50 kilo ke Yokohama. Saya belum pernah ke Jepang, tapi ini kisah ya. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata anjing ini tetap berusaha untuk pergi ke stasiun kereta di mana biasa dia menunggu tuannya. Walaupun dia sudah dipindahkan, diambil oleh orang lain untuk diadopsi, dia tetap pergi ke sana. Lalu orang mencermati, oh kenapa? Ada apa? Sehingga ini menjadi perhatian. Selama 10 tahun kemudian anjing itu tetap setia. Sampai ini peristiwanya sekitar tahun 1920 ya. Ya, kemudian profesor ini meninggal tahun 1925. Tapi sampai 1935 didapati anjing ini tetap setia menanti tuannya. Akhirnya anjing ini pun mati karena sakit dan dia diabadikan
dibuat monumen, patungnya didirikan di dekat stasiun itu sebagai tanda peringatan. Sehingga setiap orang Jepang tahu cerita itu. Setiap orang datang ke sana melihat tanda itu, monumen itu sebagai tanda peringatan akan kesetiaan. Luar biasa ya. Anjing pun bisa setia kepada tuannya. Nah, ini artinya apa? Kalau binatang saja bisa setia kepada tuannya, maka terlebih anak-anak Tuhan harus setia kepada tuannya. Siapa Tuhan kita? Yesus Kristus. Kita diminta untuk tetap setia kepada Tuhan, setia mengiring Dia, setia melayani Dia. Sekalipun ada banyak tantangan, ada banyak persoalan, ada banyak kesulitan yang kita hadapi, tapi kita diminta untuk setia, karena itu adalah buah roh yang Tuhan berikan kepada kita. Tapi yang terakhir, ada buah yang lain yang Tuhan cari dari hidup kita. Bukan buah karakter, tapi namanya buah Injil atau buah pelayanan. Bahwa melalui hidup kita, Tuhan merindukan ada orang-orang lain yang percaya dan menerima Yesus. Melalui hidup kita, ada orang lain yang diteguhkan imannya untuk datang kepada Kristus. Melalui hidup dan pelayanan kita, ada orang lain yang juga mau terlibat bagi pelayanan, bagi pekerjaan Tuhan. Untuk itulah gereja hadir di dunia ini. Untuk itulah gereja ditempatkan di lingkungan ini, di tempat ini, adalah supaya menghasilkan jiwa-jiwa yang dipersembahkan kepada Tuhan. Ayahnya Rick Warren seorang penulis buku yang terkenal ya, The Purpose Driven Life. Sebelum dia meninggal karena kanker, selalu berdoa. Doanya apa? Tuhan, berikan saya 1 jiwa lagi. 1 jiwa lagi. Sebelum saya meninggal, 1 jiwa lagi untuk saya layani, untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Dan doa bapaknya inilah yang terus menginspirasi Rick Warren, sehingga dia terus melayani dengan kesetiaan sampai dengan saat ini. Dia memiliki kerinduan untuk bisa melayani sebanyak mungkin orang. 1 jiwa lagi dibawa kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini menjadi doa saya, menjadi doa kita, supaya semakin banyak jiwa, semakin banyak orang yang percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan merindukan buah dari kita, dari gerejanya. Amin. Maka Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita bersinergi, mari kita bekerja sama untuk terus dapat mewujudkan apa yang Tuhan mau melalui gerejanya. Tuhan mau gerejanya berakar, tapi tidak hanya berakar. Tuhan juga mau gerejanya bertumbuh, tapi tidak hanya bertumbuh. Tuhan mau gerejanya juga berbuah. Ketiga hal ini Bapak Ibu saling melengkapi satu dengan yang lain. Kita tidak berkata, saya hanya mau berbuah saja. Tidak bisa berbuah tanpa berakar dan bertumbuh. Orang juga tidak bisa berkata, yang penting saya bertumbuh, tapi tidak berbuah. Itu juga tidak. Atau yang lain berkata, yang penting saya berakar, saya berdoa sungguh-sungguh, saya memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, tapi tidak peduli kepada yang lain. Itu juga namanya ego. Maka karena itu, ketiga hal ini harus dikerjakan secara simultan, secara bersama-sama. Pada saat yang sama, saya mau berakar di dalam Dia, tapi juga pada saat yang sama, saya mau bertumbuh melayani. Dan pada saat yang sama, saya mengharapkan supaya kehidupan saya bisa berbuah menjadi berkat bagi sesama. Dan di atas semuanya, Tuhanlah yang dimuliakan. Amin. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sekali lagi Tuhan rindu jemaatnya bertumbuh. Tuhan rindu jemaatnya berbuah. Maka semua kita sekalian yang ada di sini memiliki peran. Baik anak-anak kecil, remaja, pemuda, orang tua, lansia, pendeta-pendeta, para majelis, para pekerja, para pengerja. Kita semua harus bekerja sama. Bukan hanya sama-sama kerja. Kalau orang sama-sama kerja tapi tidak bekerja sama, nanti hasilnya kurang bagus. Tapi bekerja sama untuk mewujudkan gereja yang sehat, gereja yang berakar, bertumbuh dan berbuah. Itu tidak bisa terjadi secara spontanitas. Itu tidak bisa terjadi secara instan, tapi melalui proses. Sebagaimana pohon melewati proses berakar, bertumbuh dan berbuah. Maka kita juga sebagai anggota jemaat, sebagai para pemimpin jemaat, hamba-hamba Tuhan, mari kita menjalani proses itu. Kita membenahi apa yang perlu dibenahi.
yang lalu biarlah berlalu. Tapi sesungguhnya dikatakan oleh firman Tuhan, yang baru sudah datang ya, kita mengarah ke depan, di mana Kristus ada menjadi pemimpin gereja. Dia adalah kepala gereja, kita adalah tubuhnya. Maka semua kehidupan kita harus berperan untuk memajukan gerejanya. Ada banyak kendala, pasti. Akan ada tantangan, pasti ada. Ada banyak kesulitan, ada. Untuk menyatukan semua persepsi itu tidak mudah. Hanya dua kepala saja sudah dua pendapat. Banyak kepala makin banyak pendapat. Tetapi kita bisa dipersatukan karena apa? Iman kepada Kristus. Karena Kristus yang adalah kepala, Dia adalah Tuhan, Dia adalah teladan, Dia juga menjadi tujuan kehidupan kita. Jadi dalam segala hal dikatakan, dalam segala situasi kita terus harus bergerak, dan mari kita mengusahakan kemajuan. Sekali lagi Bapak Ibu, dalam segala keadaan mari kita mengusahakan kemajuan. Dalam segala situasi apapun, maka bagian kita terus berusaha, bergerak maju, mengusahakan kemajuan, supaya pada akhirnya kita bisa menghasilkan buah. Kiranya firman Tuhan ini bisa menjadi berkat bagi kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih, hamba-Mu terbatas untuk menguraikan atau menjelaskan firman-Mu. Karena itu kami mohon pimpinan Allah Roh Kudus yang terus bekerja dalam hidup kami, menolong kami, memberikan kami pengertian, supaya kami dapat mengerti firman-Mu lebih jelas, dan kami dapat menerapkan di dalam kehidupan kami pribadi, di dalam kehidupan keluarga, maupun dalam kehidupan berjemaat. Terima kasih untuk firman-Mu, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.